ketika prodigi itu dimunculkan, waktu itu saya munculkan. Kenapa satu anak satu kurikulum? Karena tiap anak itu unik. Tiap manusia itu unik. Kenapa harus diseragamkan coba? Padahal dari keunikan-keunikan itulah mereka akan bekerja sama lalu membangun sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah profiling. Jadi sekolah kita itu dari semesta. Kita belajar dari diri dan semesta. Sekali lagi, belajar dari diri dan semesta. Jadi guru yang paling baik adalah ketika kita sudah mulai mengetahui diri kita itu siapa. Dan ketika kita sudah mengetahui diri kita itu siapa, kita akan berguru pada semua yang seharusnya menjadi guru kita. Ya semesta, ya diri kita. Ini namanya bukan egois. Ini namanya adalah blending. Nah, ketika kita sudah blending, ketika kita sudah bermanunggal, ketika kita sudah menyatu dengan semuanya, di sanalah ilmu itu akan memasuki secara khas kepada setiap manusia. Nah, inilah yang dihilangkan ya. Jadi orang-orang itu banyak yang menganggap alam itu pepohonan dan sebagainya. Padahal yang namanya gedung juga itu alam. Gedung, mobil, dan sebagainya. Kota ini adalah alam. Alam. Bukan yang nyanyi Mbah Dukun. Kita harus tahu. Si Mr. Smith-nya itu yang ngejar-ngejar Neo-nya itu. Kita harus tahu bahwa di balik itu ada otak yang menghendaki kita itu harus bisa dikendalikannya itu. Makanya mereka itu harus masuk ke sebuah Zion kan. Kalau di Matrix itu kan ada sebuah Zion atau suatu tempat yang benar-benar kita harus netral di sana. Tempat-tempat yang benar-benar aman. Zionnya itulah yang harus kita cari. Dan Zion itu di mana? Di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah memasuki Zion itu atau tempat yang dianggap aman itu, di sanalah kita akan menemukan bahwa dimanapun kita berada, di sanalah kita netral dan di sanalah kita akan bersatu dengan alam. Memang gedung ini bukan alam. Ini alam, tempat kita tinggal. Gedung tempat kita tinggal itu adalah yang kita bangun kan ya. Disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, yang kita tinggali itu adalah yang kosongnya ya. Jadi bukan yang isinya yang kita tinggali itu. Karena kita tidak tinggal di dalam tembok. Kita tinggal di dalam suatu lingkungan yang ditutupi oleh tembok-tembok. Kita ditinggal di yang kosongnya. Ruangan-ruangan itu kan ya. Nah, ruangan itu kita isi dengan apa, sehingga kita akan bisa menjadi merasa nyaman di sana. Inilah alam. Dan kita akan selalu bersatu dengan alam dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk gedung, jalan, segala macam hiruk pikuk dan sebagainya. Bisa dalam bentuk pohon, batu, gunung dan sebagainya yang sejuk-sejuk itu. Akhirnya kita membuat artificial kesejukan yang pakai AC gitu kan, air conditioner dan sebagainya. Tapi itulah alam. Gedung pun dibuat bahannya dari mana? Alam kan ya. Alam yang dirubah bentuknya sehingga membentuk gedung-gedung tinggi, pencakar langit. Kemudian aspal dibuat dari mana? Nah, itu kan dari alam juga. Alam yang sudah dibentuk jadi gedung dan sebagainya, itulah yang sekarang harus kita beradaptasi dengannya. Kita memprofiling diri kita seperti itu. Jadi tenang saja, kita masih hidup di alam kok. Ini sudah kita modifikasi aja. Pintu terbuat dari baja, nah baja dari mana? Ya, barang-barang elektronik itu bahannya dari mana? Baterai, lithium dan sebagainya, bahannya dari mana? Semuanya alam. Tinggal bagaimana kita memblending dengan itu semua. Blending, enak, begitu bagaimana. Kita menerima segala sesuatunya itu apa adanya. Lalu kita sudah mulai mempelajari dan memahami semuanya. Lalu alam yang ada di sekitar kita inilah yang nanti akan membuat kita menjadi lebih baik. Novel itu cerita yang lain. Setiap cerita yang lain itu adalah lain cerita. Lain cerita yang harus kita maknai dengan baik dan benar. Lalu kita dari sana kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita dapat. Nah, setelah itu
kita berbuat sesuatu dan membuat sesuatu. Nah, ini yang sangat jauh dari yang namanya dunia pendidikan. Yang sekarang kita dapatkan itu kan dunia pengajaran. Jadi isinya ya doktrin, dogma, pendapat orang lain yang ditulis, dan lalu kita mempertahankan pendapat orang lain itu. Pendapat sendiri mah dicoret-coret sama dosen pembimbing ya. Jadi orang itu tidak jadi dirinya sendiri. Akhirnya orang itu menjadi orang lain. Ketika orang menjadi orang lain, itu sangat mudah untuk dikontrol nanti. Karena orang itu akan kehilangan kepercayaan dirinya. Ketika orang itu kehilangan kepercayaan dirinya, dia akan menjadi orang lain. Dan itu sangat sekali mudah dikontrol. Nah, ada suatu yang besar yang berubah ini ke seluruh dunia. Hebat ya. Nah, satu-satunya jalan itu adalah ketika kita mengembalikannya itu pada semesta. Semesta itu harus kita profiling. Profiling itu berarti kita harus masuk mereka dan betul-betul bersatu dengan mereka, memahami mereka, membaca mereka, lalu kemudian berbuat sesuai dengan tuntutan-tuntutan semua yang ada di semesta ini. Lalu kita mulai bekerja sama dengan semua manusia-manusia yang sudah mulai belajar itu. Setelah itu kita akan membuat keseimbangan di planet ini. Itulah tugas seorang khalifah fil ard. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin di muka bumi, bumi ini akan menjadi hebatlah. Dan tinggal bagaimana kita nanti berbuatnya dan menyesuaikan dengan tempatnya, karena tiap tempat di bumi juga berbeda. Ketika kita bercocok tanam, di ketinggian berapa itu cocoknya tanaman apa, begitu kan ya. Bisa kopi yang cocoknya tanaman di ketinggian berapa, kemudian tembakau cocoknya di ketinggian berapa, teh di ketinggian berapa, terus ada yang misalnya sawah itu bisa di mana aja gitu dan sebagainya. Jadi setiap ketinggian atau di atas permukaan laut itu atau DPL itu semuanya sebetulnya ada tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanami, dan bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana haranya dan sebagainya. Di sanalah kita berbicara dengan semesta. Nanti semesta lah yang akan memberitahu pada kita, hei manusia, di sini boleh kau tanami misalnya pisang, tapi pisangnya kalau bisa pisang emas, kata si semesta itu dan kata si tanah. Nah, frekuensi itu kita terjemahkan, dan ketika kita pemahami, kita mulai terjemahkan dalam bahasa yang bahasa kaumnya. Jadi kalau misalnya kita di kaum Sunda, ya kita artikan dalam bahasa Sunda. Tidak bisa di kaum Sunda pakai bahasa kuda.